Pernah nggak sih kalian kepikiran satu skenario terburuk di dunia Demon Slayer? Kita semua tahu kalau Yorichi itu adalah dewanya para pemburu iblis. Dia orang yang bikin Muzan trauma seumur hidup. Tapi, gimana kalau takdir berkata lain? Gimana kalau Yorichi malah berubah jadi iblis? Ini bukan cerita biasa di mana dia jadi jahat dan pengen nguasain dunia. Enggak guys, ini bakal jauh lebih tragis, lebih gelap, dan pastinya bakal ngerubah total cara kerja korps pemburu iblis. Bayangin, musuh terakhir kalian bukan Michael Jackson KW yang takut matahari, tapi seorang pemburu iblis legendaris yang menguasai pernapasan matahari sekaligus kebal sama matahari itu sendiri. Siapa yang bisa ngalahin dia? Tanjiro? Hashira? Atau malah nggak ada sama sekali? Kita mundur dulu ke 400 tahun yang lalu, saat Yorichi akhirnya mojokin Muzan. Di cerita aslinya, Yorichi terlalu cepat dan kuat sampai buat Muzan panik sehingga meledakkan dirinya jadi 1.800 potongan untuk kabur. Tapi di versi ini, ada satu perubahan kecil. Muzan sadar dia nggak bisa lari. Kekuatan Yorichi terlalu sempurna. Jadi Muzan ngelakuin hal gila. Dia nggak meledak buat kabur, tapi dia meledakkan dirinya sampai seukuran sel dan masuk ke luka goresan kecil di pipi Yorichi. Tujuannya untuk menguasai Yorichi dari dalam. Terjadilah perang di dalam tubuh Yorichi. Sel Muzan agresif nyerang sel Yorichi. Normalnya manusia bakal langsung hancur, tapi Yorichi badannya itu beda. Dia nggak mati, tubuhnya malah mulai beradaptasi. Dia nyerap Muzan, dia nelan kesadaran Muzan bulet-bulet. Muzan tewas malam itu. Kesadarannya dihapus total oleh tubuh Yorichi. Tapi efek sampingnya permanen. Yorichi buka matanya, dan pupilnya bukan lagi coklat muda, tapi merah darah dengan celah vertikal kayak kucing. Tanda di dahinya menyala gelap kayak gerhana. Taringnya memanjang. Dan yang paling ngeri, matahari terbit nyentuh kulitnya dan gak terjadi apa-apa. Yorichi udah jadi iblis sempurna. Iblis yang bisa nguasain pernapasan matahari dan kebal matahari. Michikatsu datang terlambat. Dia ngeliat adiknya berdiri di tengah hutan yang sekelilingnya layu karena aura iblisnya. Michikatsu yang tadinya iri dengki, sekarang malah ngerasa ngeri yang luar biasa. Yorichi, dengan sisa kemanusiaannya yang masih sadar, nahan dirinya. Dia nggak mau makan Michikatsu. Dia nggak mau makan siapa-siapa. Dia langsung kabur, ngilang ke pegunungan terdalam, ngasingin diri dari keramaian. Dunia selamat dari kiamat, tapi bencana baru muncul. Michikatsu nggak jadi Kokushibo. Dia mendedikasikan sisa hidupnya buat ngelatih korps pemburu iblis dengan satu tujuan, bunuh Yorichi Tsugukuni, bunuh adikku, dan bebaskan dia. Di sini poin penting guys, Michikatsu itu umurnya nggak panjang karena dia udah bangkitin tanda pemburu iblis, di mana yang bangkitin itu akan mati sebelum usia 25 tahun. Di sisa hidup yang pendek itu, Michikatsu nggak jadi jahat, dia ngerasa gagal jadi kakak. Dia nulis gulungan hitam yang berisi panduan pernapasan bulan dan matahari. Tapi, dia ngasih peringatan keras. Manusia biasa yang mencoba pernapasan matahari akan hancur paru-parunya dan mati terbakar dari dalam. Itulah alasan kenapa selama 400 tahun nggak ada Hashira yang make pernapasan matahari. Itu teknik terlarang yang dianggap bunuh diri. Cerita berlanjut 400 tahun ke era Tanjiro. Dunia di sini suasananya beda banget dengan cerita aslinya. Pertama, nggak ada 12 iblis bulan. Yorichi nggak peduli sama bikin pasukan. Dia cuman diam di reruntuhan kastil, tidur dalam kesedihan berkepanjangan. Tapi aura iblisnya yang begitu pekat menyebar ke sekelilingnya. Hewan, manusia, atau mayat yang kena paparan aura ini bangkit jadi iblis liar. Iblis-iblis liar ini nggak pinter, nggak bisa diajak ngomong, tapi fisiknya 10 kali lipat lebih kuat dari iblis biasa di cerita asli. Tapi akan ada beberapa iblis yang berevolusi menjadi iblis tingkat tinggi seperti 12 iblis bulan di versi aslinya. Makanya, korps pemburu iblis di era di sini nggak cuman kuat, mereka sadis dan tidak belas kasihan. Standar kekuatan mereka jauh di atas Hashira era di versi asli, karena musuh mereka itu monster baus dan mereka lebih kerja keras, karena iblis tidak hanya muncul di malam hari, tapi bahkan di siang hari. Lalu kita cerita ke Tanjiro. Serangan ke rumah Tanjiro bukan dilakukan Muzan, tapi oleh salah satu iblis tingkat tinggi yang tertarik sama aroma matahari di darah keluarga Tanjiro. Iblis ini nyerang brutal. Tanjiro pulang dari jual arang dan nemuin pemandangan yang mengerikan. Semua mati, kecuali Nezuko. Nezuko kena darah iblis itu.
Tapi karena darah iblis itu asalnya dari kebocoran energi Yorichi dan Nezuko punya ikatan takdir dengan pengguna pernafasan matahari, reaksinya unik. Nezuko nggak jadi iblis biasa. Kulitnya agak bersinar, matanya punya pola api, dan dia langsung kebal matahari sejak hari pertama. Tanjiro panik bawa Nezuko. Di sini dia ketemu Giyu. Tapi Giyu versi ini benar-benar pemburu iblis bertangan dingin. Pas Giyu lihat Nezuko yang kebal matahari, dia langsung nyabut pedang. Di otak Giyu, iblis kebal matahari sama dengan antek Yorichi jadi harus dimusnahkan. Giyu nyerang tanpa ragu. Tanjiro yang putus asa secara nggak sadar ngaktifin Hinokami Kagura buat nangkis serangan Giyu. Giyu kaget setengah mati. Dia ngeliat bayangan Yorichi di gerakan Tanjiro. Dia inget di gulungan hitam, cuma pernafasan matahari yang bisa memberikan perlawanan ke Yorichi. Giyu nurunin pedangnya dan memerintahkan Tanjiro untuk ke Urokodaki. Latihan di bawah Urokodaki di versi ini jauh lebih sadis. Tanjiro nggak diajarin pernafasan air doang. Urokodaki maksa Tanjiro buat nginget gerakan tarian ayahnya. Perlu kalian tahu guys, di cerita aslinya, informasi pernafasan matahari ini diturunkan sembunyi-sembunyi dalam bentuk ritual tarian yang dilakukan oleh ayahnya Tanjiro. Tapi di sini, gulungan hitam yang diturunkan oleh Michikatsu tersusun rapih, termasuk pernafasan matahari dan jadi pegangan semua pemburu iblis sampai masa ini. Urokodaki melihat Tanjiro adalah anak yang ditunggu selama 400 tahun karena tubuhnya tahan terhadap teknik pernafasan matahari sehingga Urokodaki melatih Tanjiro latihan fisik gila-gilahan. Di sini, Urokodaki tidak bisa mengajarkan Tanjiro pernafasan matahari, tapi hanya memberikan panduan yang ada di gulungan hitam. Urokodaki memperingatkan Tanjiro selama latihan bahwa semua yang diajarkan di gulungan hitam itu butuh waktu. Gulungan ini bukan jalan pintas, ini peta. Kalau dia memaksakan teknik tingkat tinggi dengan tubuh yang lemah, teknik ini justru akan membunuhmu. Mungkin di sini kalian akan bertanya, kenapa Tanjiro bisa memakai teknik pernafasan matahari tanpa memeledakkan paru-parunya? Tanjiro sudah melatih ini seumur hidup tanpa sadar, lewat tarian tahunan ayahnya. Hashira lain mati karena mereka mencoba teknik itu secara instan, tanpa adaptasi genetik atau latihan seumur hidup. Dan Hashira lain sudah terdoktrin bahwa teknik pernafasan matahari itu hanya teknik bunuh diri, walaupun kuat banget. Pas seleksi akhir, Tanjiro turun gunung. Iblis tangan muncul. Tapi Tanjiro di sini levelnya udah beda. Dia bisa menebas kepala iblis tangan bahkan sebelum dia sadar pedangnya gerak. Tanjiro lulus dengan rekor tercepat dalam sejarah. Misi besar pertama, Gunung Natagumo. Di sini bukan keluarga main-mainnya Rui. Rui di sini adalah pemimpin sekte sesat manusia dan iblis yang menyembah Yorichi sebagai dewa kesedihan. Rui percaya kalau dia ngumpulin cukup banyak energi, Yorichi bakal bangun dan ngehapus penderitaan di dunia. Pertarungan lawan Rui ini epik. Benang Rui dilapisi aura hitam Yorichi. Pedang Tanjiro patah. Dia hampir mati. Tapi pas Nezuko bangun buat nyelamatin kakaknya, jurus darah iblisnya keluar. Jurus darah iblisnya beresonansi dengan pedang Tanjiro dan mengaktifkan pedang merah sesaat. Rui kalah, tapi sebelum jadi debu, Rui senyum. Bebaskan dia. Dia menangis sendirian di dalam kegelapan, kata Rui. Kata-kata ini nancep banget di hati Tanjiro. Dia mulai mikir, musuh utamanya ini bukan iblis jahat, tapi korban yang menderita selama ratusan tahun. Tanjiro dibawa ke markas pusat. Sanemi, Obanai, dan Rengoku siap ngebunuh Tanjiro karena bawa Nezuko yang jadi iblis. Di era ini kebencian terhadap iblis kuat banget. Tapi Kagaya muncul. Oh iya, di timeline ini, Kagaya sehat karena Muzan mati lebih dari 400 tahun lalu sehingga keluarga Ubuyashiki bebas dari kutukan. Kagaya bilang, mimpi leluhur kita, Michikatsu, adalah menyelamatkan Yorichi. Anak ini, Tanjiro, mungkin adalah kuncinya. Misi kereta Mugen dimulai. Enmu di sini bukan bawahan Muzan, tapi manusia yang punya penyakit parah yang terpapar oleh aura Yorichi dan bersatu sama kereta buat nyerap energi kehidupan. Rengoku mimpin misi. Karena nggak ada Akaza di sini karena Akaza nggak pernah lahir jadi iblis karena Muzan udah mati duluan, chapter ini fokus ke kerjasama Rengoku dan Tanjiro ngancurin Enmu yang udah jadi raksasa kereta. Rengoku ngeliat potensi Tanjiro yang bisa menggunakan pernafasan matahari tanpa membuat tubuhnya terluka parah. Tengen Uzui ngajak trio Tanjiro, Zenitsu, Inosuke ke distrik hiburan. Musuhnya Daki dan Gyutaro. Tanjiro yang ngeliat orang-orang terluka, dia ngerasain amarah yang bukan miliknya. Dia mengaktifkan tanda pembuluh iblis. Kecepatan Tanjiro meningkat drastis. Dia hampir motong leher Daki sendirian. Untungnya Zenitsu yang lagi tidur dan Inosuke berhasil nebas Daki. Sementara Tengen yang udah bangkitin tanda pemburu iblis, nebas Gyutaro. Menang.
Tapi Tanjiro koma 2 bulan karena pemakaian berkelanjutan tanda pemburu iblis. Di dalam komanya, Tanjiro bermimpi. Dia ngeliat Yorichi. Yorichi duduk bersimpu di tatami yang udah lapuk, mandangin seruling bambu kecil punya kakaknya. Sepi, sunyi. Tanjiro sadar Yorichi nahan dirinya selama 4 abad biar nggak makan manusia. Tanjiro ke desa buat cari pedang baru. Di desa ini Tanjiro ketemu Muichiro. Di cerita ini Muichiro tahu banget kalau dia keturunan Michikatsu. Dia tahu dia bakal mati muda karena penyakit keturunan dari kutukan Yorichi. Lalu saat Tanjiro berlatih dengan boneka Yorichi Type Zero, Tanjiro ngehancurin bonekanya. Pedang di dalamnya terungkap. Pedang itu bilahnya hitam pekat dengan aura ungu tipis. Itu pedang asli Michikatsu Sugikuni, pedang pernapasan bulan. Michikatsu sendiri yang menyegal pedangnya di dalam boneka itu sebagai warisan untuk penerus yang mampu mengalahkan boneka tersebut yang gerakannya meniru Yorichi. Jadi siapapun yang bisa mengalahkan tiruan Yorichi berhak memakai pedang Michikatsu untuk membunuh Yorichi asli. Hantengu nyerang desa, pertarungan pecah. Hantengu di sini adalah manifestasi ketakutan Yorichi yang lepas. Tanjiro make pedang Michikatsu, tapi make pernapasan matahari. Gabungan ini, matahari dan bulan, bikin pedangnya jadi merah menyala permanen selama pertarungan. Muichiro juga bangkitin tandanya. Genya ikut bantu. Mereka ngebantai Hantengu dengan cepat. Nezuko yang ikut tarung makin nunjukin kalau dia bisa ngendaliin kekuatannya dengan sempurna. Kabar kemenangan ini nyebar. Kagaya yang berusaha mencari lokasi Yorichi bertahun-tahun akhirnya mengumumkan penemuan lokasi Yorichi. Pelatihan Hashira dimulai. Pelatihan ini bukan latihan biasa. Ini latihan yang keras banget, beda dengan cerita aslinya. Semua Hashira wajib bangkitin tanda pemburu iblis. Syaratnya detak jantung di atas 200 BPM, suhu tubuh 39 derajat. Mereka nyiksa diri sendiri. Malam penyerbuan tiba, seluruh Hashira dan pasukan pembasmi iblis nyerbu reruntuhan kastil Yorichi. Begitu mereka masuk radius 10 km, realitas berubah. Reruntuhan itu bangkit, ngelipet-lipet jadi struktur raksasa yang gak masuk akal, Infinity Castle. Tapi beda sama versi Nakimi yang rapi, kastil ini berantakan. Ruangannya kebalik, gravitasinya acak. Ini cerminan pikiran Yorichi yang udah hancur. Musuh mereka adalah iblis hitam berbentuk manusia yang muncul dari dinding. Jumlahnya ribuan. Shinobu, Inosuke, dan Kanao bertugas nyapu iblis ini. Zenitsu ngelindungin mereka dengan teknik pernapasan pertama berkali-kali sampai kakinya hampir patah. Para Hashira utama, Gyomei, Sanemi, Gyu, Rengoku, Muichiro, Obanai, Mitsuri, Tengen, dan Tanjiro terus maju ke pusat kastil. Di sana, di sebuah ruangan yang luas banget dengan lantai tatami yang penuh debu, duduklah dia, Yorichi Sugikuni. Yorichi make kimono merah tua yang udah sobek-sobek, rambutnya panjang nyentuh lantai, bergerak sendiri seolah hidup. Saat dia berdiri, tekanan udara di ruangan itu berubah drastis. Rasanya berat, seolah gravitasi meningkat berkali-kali lipat. Di sini, para Hashira telah menguasai tanda pemburu iblis. Pertarungan dimulai langsung dengan Sanemi yang paling agresif langsung maju. Tapi Yorichi tidak menghindar, dia hanya menggeser lehernya sedikit, sangat sedikit. Lalu pedang Sanemi menebas angin kosong. Dalam sepersekian detik yang sama, tangan Yorichi sudah mencengkram wajah Sanemi. Yorichi menghempaskan Sanemi menembus 3 pilar beton sampai tubuhnya tertanam di dinding. Tulang rusuknya remuk instan, darah mencerat dari mulutnya. Semua Hashira syok, kecepatan Yorichi di luar nalar. "Jangan lengah, serang bersamaan," teriak Gyomei sambil melempar kapak raksasanya. Pertarungan pecah, 9 pemburu iblis terkuat dalam sejarah melawan Raja Iblis. Tapi rasanya seperti semut melawan badai matahari. Yorichi mencabut pedangnya, bilahnya bukan lagi hitam, tapi merah darah yang berdenyut dilapisi daging dan pembuluh darah iblis. Yorichi mengayunkan pedangnya, bukan api yang keluar, tapi gelombang panas hitam yang membakar oksigen. Rengoku dan Tengen yang berada di garis depan terkena dampaknya teriak kesakitan. Panasnya begitu dahsyat sampai kulit mereka melepuh seketika meski belum tersentuh bilah pedang. Di momen inilah tragedi terjadi. Pedang Yorichi bergerak terlalu cepat untuk mata manusia. Satu tebasan dan darah segar menyembur. Rengoku berilangan mata kirinya. Tengen kehilangan lengan kiri hingga sebatas siku. Mereka terlempar mundur, mengerang kesakitan. Muichiro mencoba menggunakan pernapasan kabut untuk mengaburkan pandangan Yorichi. Kabut tebal memenuhi ruangan, tapi bagi Yorichi yang memiliki dunia transparan sempurna, kabut itu tidak ada artinya. Dia bisa melihat aliran darah, kontraksi otot, bahkan niat serangan Muichiro sebelum dilakukan. Yorichi menendang Muichiro tepat di ulu hati. Muichiro terpental, pingsan seketika dengan napas terhenti. Pertarungan berlanjut selama 1 jam penuh. Ini bukan soal menang, ini soal bertahan hidup. Kondisi para Hashira udah hancur-hancuran. Mitsuri udah kehabisan tenaga. Obanai kakinya patah. Pedangnya Gyu sudah patah setengah, tapi dia tetap menangkis serangan Yorichi menggunakan patahan pedangnya. Tanjiro panik melihat para Hashira yang terluka parah memaksakan diri untuk tetap tenang dan mengamati pola serangan Yorichi, dan mulai menyadari sesuatu yang ganjil. Setiap kali Yorichi hendak melancarkan serangan mematikan yang pasti membunuh, tubuhnya berkedut. Ada jeda 0,1 detik di mana gerakannya melambat. Dia melawannya, batin Tanjiro.
Tanjiro sadar, di dalam tubuh monster itu, jiwa manusia Yurichi sedang bertarung mati-matian menahan insting iblis Muzan. Yurichi sengaja membiarkan celah kecil itu. "Semuanya, dia memberi kita celah, dia ingin kita menghentikannya!" teriak Tanjiro. Mendengar itu, para Hashira yang sudah diambang kematian membakar sisa-sisa nyawa mereka. Tanda pemburu iblis mereka menyala terang, meningkatkan detok jantung mereka ke batas kematian. Gyomei, Hashira terkuat, melakukan hal gila. Dia membuang kapaknya, lalu berlari menerjang ke arah Yurichi. Dia tidak menyerang, tapi dia memeluk dan mengunci lengan kiri Yurichi dengan rantainya. Otot-otot Gyomei robek, kulitnya terbakar aura Yurichi. "Sekarang, aku tidak bisa menahannya lama-lama!" Sanemi bangkit dari tumpukan puing, memuntahkan darah, lalu bersama Gyu menahan lengan kanan Yurichi menggunakan pedang mereka. Mereka menjadikan tubuh mereka sendiri sebagai gembok. Obanai dan Mitsuri yang sudah tidak sanggup berdiri, merayap dan menahan kaki Yurichi sekuat tenaga. Raja Iblis itu terkunci. Dia meraung, bukan raungan marah, tapi raungan kesedihan. "Sekarang Tanjiro!" teriak Rengoku yang masih berdiri dengan satu mata. Tanjiro melesat, air matanya mengalir deras, tapi tangannya tidak gentar. Dia masuk ke dalam selfless state. Hawa keberadaannya hilang total. Tanjiro mengalirkan seluruh energi pernafasan matahari ke pedang hitam milik Michikatsu. Pernafasan matahari, bentuk ke-13. Tanjiro menyatukan 12 gerakan menjadi satu lingkaran api yang sempurna. Bilah pedang Michikatsu berubah menjadi merah padam, lebih panas dari magma, menyala terang di dalam kastil yang gelap. Yurichi melihat Tanjiro yang melayang di udara. Untuk pertama kalinya dalam 400 tahun, mata merah iblis itu memudar, kembali menjadi coklat lembut yang penuh kehangatan. Di mata Yurichi, dia tidak melihat Tanjiro. Dia melihat bayangan Sumiyoshi leluhur Tanjiro dan kakaknya Michikatsu berdiri tersenyum di belakang anak itu. Bibir Yurichi bergerak pelan tanpa suara. "Terima kasih." Slash! Suara tebasan itu terdengar sangat bersih, hening. Kepala sang Raja Iblis terlepas dari bahunya. Tubuh Yurichi jatuh berlutut. Tapi tidak seperti iblis lain yang langsung hancur, tubuh Yurichi tetap utuh sejenak. Langit-langit Infinity Castle mulai runtuh karena Yurichi telah kalah. Cahaya matahari pagi menyelinap masuk melalui reruntuhan, menyoroti tubuh Yurichi yang tanpa kepala. Ajaibnya, tubuh itu tidak terbakar menjadi abu hitam. Cahaya matahari justru membakar sel-sel Muzan yang bersarang di tubuh Yurichi. Tubuh iblis yang mengerikan itu perlahan luntur, menyisakan tubuh manusia Yurichi yang tua, ringkih, namun damai. Arwah Yurichi perlahan bangkit dari tubuhnya. Dia terlihat muda kembali, mengenakan hauri merahnya. Di sebelahnya, muncul arwah Michikatsu mengenakan seragam pemburu iblis. Michikatsu mengulurkan tangan. "Sudah cukup Yurichi, kau sudah bekerja keras. Ayo pulang." Yurichi tersenyum, senyuman paling bahagia yang pernah dilihat Tanjiro. Dia menggenggam tangan kakaknya. Mereka berdua memudar menjadi butiran cahaya emas naik ke langit pagi. Di seluruh Jepang, para iblis liar yang terhubung dengan aura Yurichi langsung ambruk dan menjadi debu. Nezuko yang ada di markas pusat merasakan panas di dadanya. Tanda iblisnya hilang, taringnya menyusut. Dia kembali menjadi manusia. Perang 400 tahun telah berakhir. Di tengah reruntuhan, Tanjiro menangis dan kondisi lemah sambil memeluk pedang Michikatsu yang kini retak. Di sekelilingnya, para Hashira terkapar, cacat, terluka parah, dan tak lama mereka mati hanya tersisa Tanjiro. Menurut kalian gimana skenario ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka konten What If yang deep kayak gini, dan subscribe biar nggak ketinggalan cerita selanjutnya.